Shalom, salam sade, salam hari Jumat, salam kesel, kecewa ya. Jalan-jalan ke pantai sambil membakar ikan lele. Timnas di bawah Patrick Kluivert dibantai leh. Aduh, nggak nyangka. Nggak seperti saya bilang kemarin kan, nggak. Kalau untuk menang berat. Saya berharap seri ya. Mungkin 1-1 udah ini kan. Kalau menang nggak ini. Saya pikir ya dia ini bisa lihat inilah pertandingan sebelumnya dia harus. Ternyata ini kalau bagi saya sih inilah pelatih yang kurang jam terbang ya, terutama untuk melatih timnas. Ya, begitulah resikonya. Saya pikir kemarin starting 11 di belakang dia harusnya dia taruh Ridho dulu pas ini. Jadi saya kurang demen lah. Dia kemarin saya lihat Ridho jadi lapis ketiga berarti. Karena setelah lapis kedua Sandy Walsh turun, terus Sandy Walsh cedera atau apa ya, digotong keluar baru diganti Ridho. Total taktiknya dimakan. Taktiknya dimakan sama pelatih ini Australia. Jadi nantilah kita bahas ya di ujung video kan. Menumpahkan kekesalan taktiknya. Jadi kita lihat market dulu lah ya. Kita bahas market dulu. Anyway, pagi ini gue tahu ada rezeki. Padahal gue pikir gue masuk. Tapi karena penasaran. Kemarin padahal kalau saya masuk, sales ya dapat cuan. Sebenarnya sempet drop gitu ya. Walaupun rada volatile, harusnya saya dapat kemarin. Cuma karena pikir kena tendang 3 kali, udah gue stop dulu, lihat dulu lah. Tapi pagi ini pas lihat dia udah drop balik, dia mantul nutup merah tipis. Cuma minus dia. Terus ya, hari ini Jumat mau tutup market, dia udah naik. Ini harusnya ada koreksi gitu, ya harus ada koreksi. Terus yang ngelihat ada penguatan dolar, maka tadi pagi udah gatal tangan, saya masuk last shot Saudi 3045 tadi pagi, ya buka market nggak lama di 3045 saya ambil sell. Dia rontok. Tadi dapat 150 pip, saya tarik dulu modal ya kan, sama sebagian profit masih saya sisain. Ya mudah-mudahan agak inilah hari ini ada rezeki bisa nutup paling nggak yang 3 kali kena tendang, paling nggak bisa ambil balik sedikit lah ya, setengah lah ya. Jangan ini kan, ya mudah-mudahan lah paling nggak udah ada setitik terang hari ini ya. Udah langsung ada 150 pip, udah agak enak gitu pagi ini ya. By the way, ini sekarang saya buat video market cap-nya drop 1,6%, yaitu di 2 triliun, 77 billion ya. Dia punya volume juga drop ya. Cepat sekali drop. Kemarin baru naik bentar ke 100-an billion. Ini drop 27,5%. Udah di 75,8 billion. Ya. Dominance gak berubah. Masih di 60,6. BTC agak drop dibanding kemarin. Ya. Ini tadi dia nutup di 84,2 BTC daily-nya. Ya. Mostly posisi altcoin ya juga nggak kemana gitu ya, nggak banyak ini. Cuma yang agak naik auction ya. Auction itu ya, kalau tolong bahas auction, saya selalu ingatkan kalau koin yang lagi hype-hype gitu saya nggak akan bahas. Saya nggak mau nanti orang sangkut. Yang pasti koin-koin begini saat kondisi hype itu ada yang pump, nanti pasti ada yang dump balik ya. Walaupun sekarang nggak ngotak naiknya, ini lagi dia naik, ya sering begitu, apalagi meme coin gitu. Tapi nanti kalau Anda yang FOMO
kena di pucuk, nah nanti sangkut nangis gitu banyak. Kok gimana nih? Kok gimana itu? Jangan. Saya nggak mau bahas koin lagi kalau lagi dimainkan lagi hype gitu. Takutnya orang salah pengertian, apalagi newbie dia masuk, oh jadi sangkuter di top lagi. Kasihan, ya kan? Nah untuk market hari ini nggak terlalu gimana juga. Crypto Summit si Trump juga nggak gimana, nggak ngefek ke market ya. Market juga rada drop gitu, karena apa yang dibahas itu jangan dilihat sekarang. Apa yang dibahas Trump itu boleh Anda buat satu untuk long term. Apa yang dia lakukan itu sekarang istilahnya dia lagi buat fondasi untuk kripto ini ya. Jadi jangan harap begitu dia langsung market hijau pam ini, enggak lagi. Kondisi saat begini perang tarif, ada yang tersinggung, paus-paus, kartel-kartel banker yang tersinggung sama Trump itu lagi mau mainkan market juga. Jadi harus tahu gitu. Banyak yang tersinggung ya, sama seperti Indonesia IHSG ya. IHSG itu juga orang-orang yang tersinggung sama Prabowo. Jadi market dimainkan juga, dibanting. Nah di sana sama juga begitu. Jadi harus Anda tahu kondisi saat gitu, banyak orang kaya tersinggung sama bukan orang kaya lagi. Ini penguasa pasar, pemain pasar gitu. Ya. Mereka tersinggung sama pemerintah, ya mereka mainkan gitu. Buat kadang nakut-nakutin market pemerintah gitu. Ini kalau begini situasi nggak benar, nanti bisa ada demo, nanti ada impeachment, atau bisa nanti kudeta ya kan. Nah, jadi narasi-narasi begitu. Jadi di market Amerika juga belakangan ini juga iramanya begitu ya. Para bilioner-bilioner yang nggak sejalan sama pemerintahan Trump juga ngolah market gitu. Terus yang kedua nih kan tarif juga gitu ya. Tarif itu yang jadi ini juga. Makanya masih kita lihat di April 2nd ini ya. Di market nggak kemana. Semalam ya dolar agak menguat dikit ya. Saham agak merah tipis. Mungkin malam ini nutup market saham juga masih akan merah saya rasa ya, untuk saham Amerika ya. Dolar mungkin agak menguat sedikit. Atau dia sideways di 103. Ini saya buat video 103.6 dia dolar ya. Ya 103.675, lebih kurang di situ, mungkin masih di ini 103.6.7 gitu ya, hijau tipis. Nah, mungkin ya saham bisa koreksi nutup minggu ini juga sau gold ya. Kalau event di hari Jumat ini untuk Amerika nggak gimana ya, seperti biasalah CFTC, banyak ini CFTC-nya ya. Cuman ini nggak ada event gimana, tapi ya kelihatan market masih bisa melemah ini ya. Tapi kalau yang pengen ini long ya, agak resiko gitu. Kalau saya misalnya mau trade ini hari ini, mungkin saya masih akan short sih
ya. Kecuali satu, kalau Anda mau long tapi pakai left kecil, itu Toncoin. Kayaknya Toncoin slow but sure masih mau naik. Ini saya buat video di $3.75 ya. Mungkin dia akan balik lagi ke atas $3.80 ya. Mungkin masih bisa naik dikit lagi Toncoin itu. Itu sih yang saya lihat kalau yang pengen long untuk kripto. Tapi kalau saya pribadi lebih ini sih mencondong kalau mau scalping short sih, tapi enggak lah. Saya hari ini udah ada rezeki di SAU, udah agak enak. Lihat nanti malam apakah lebih rontok lagi SAU koreksinya, mudah-mudahan lah. Siapa tahu kalau dia lebih rontok lagi ya sisa profit saya 30% masih bisa dapat lumayan ya. Mudah-mudahan lah. Itu sih untuk di hari Jumat ini marketnya yang saya lihat itu posisi saya rasa dolar masih hijau tipis hari ini ya. Mungkin yen agak bisa drop. Semalam dia 148 something, ini dia agak melemah balik 149,3. Saya rasa yen juga nutup agak melemah di hari Jumat ini ya. Besok pagi mungkin ya sekitar 149 point something gitu ya. Agak melemah juga yen. Nah, kita bahas bola semalam itu ya. Aduh, itu gua nggak nyangka kok inilah dia kurang jam terbang, pelatih kurang jam terbang ya. Seharusnya dia itu udah harus dia, kalau dia mau ini, dia namanya dia baru, dia nggak bisa langsung rombak dengan pemain-pemain baru yang jujur aja nggak dapat. Kayak misalnya 10 menit pertama kelihatan bagus dia nyerang, tapi setelah itu porak-poranda. Ya, ada yang bilang, oh, gara-gara penalti nggak masuk. Kalau penalti masuk lain cerita. Enggak juga. Emang kamu pikir Australia tim ayam sayur? Ya, Australia ini waktu datang ke Jepang main itu bagus sekali sama Jepang. Tipe Australia, tipe Jepang, walaupun mereka kebobolan duluan, itu mereka gampang comeback gitu ya. Apalagi tim Jepang, saya udah sering lihat ya lawan-lawan Argentina, Amerika, duluan ketinggalan bisa comeback mereka. Pernah ketinggalan malah 2-3 bola kalau nggak salah bisa comeback. Ya, beda gitu. Nah, Indo belum, apalagi pemain-pemain baru. Jadi beda lah ya. Ini yang digembar-gembor sama pundit yang katanya Belanda itu apa? Total football, ini total fun ball ini. Salah, kalau buat saya salah sekali strateginya ya. Gua agak kurang suka dia nggak taruh Ridho di starting gitu. Satu agak mereka pandang pemain lokal. Jangan salah, Ridho itu karena di Indonesia, jujur saya suka ya pemain timnas Indo yang saya lihat udah konsisten itu, yang bagus itu Ridho di back satu. Saya kan udah berkali-kali saya bilang dia udah konsisten, satu pemain yang bisa konsisten dan bisa baca permainan bagus itu Ridho. Levelnya sebenarnya dia levelnya udah bisa untuk ditaruh main ke Eropa ya. Jadi jangan dianggap kualitas lokal Ridho. Saya lihat dari pertandingan waktu di ASU sama coach lama si Sintayong itu, Ridho itu saya udah ini. Terus kiper satu orang banyak protes dia blunder, si Hernando Ari. Saya sebenarnya suka, cuma dia postur agak ini ya. Saya suka Hernando Ari secara kiper ya, dia itu akurasinya bagus loh. Nahan-nahan bola, nahan penalti. Cuma shot, ya kadang blunder, semua kiper ada blunder. Cuma orang Indo aja nonton bola maunya menang melulu gitu ya. Pemain nggak boleh salah, itu juga nggak ini. Yang konsisten itu dua pemain dulu saya lihat ya, kiper itu si Hernando Ari
cukup bagus sebagai kiper, akurasi. Oke lah, kalau kayak Hernando Ari itu ditaruh layer ketiga, ada si Martin Paes, Emil ya, Hernando itu oke gitu. Tapi kalau Rido itu nggak bisa dijadikan lapis ketiga ya, itu salah sekali gitu. Kalau dibilang, kalau saya pribadi ya, saya lihat ditaruh waktu lawan Cina ya, lawan Bahrain pun taruh Max Hilger, terus waktu lawan Jepang Kevin Dick, sebenarnya mereka belum masuk gitu irama permainan ini. Makanya waktu menit-menit terakhir Bahrain masuk itu juga sebenarnya buat saya itu Mel Hisger kurang ngebaca gerakan dari ini pemain ini, maka dari sisi dia masuk tuh bola terakhir kan. Tapi anyway, itu bola-bola gitu kadang ya. Jadi ini udah terjadi, udah kena bantai kan. Ini buat Cuan Army, pecinta timnas lah ya, kalian kasih masukan lah, kalau bisa kalian kirim ke itu starting nanti lawan Bahrain itu ya. Aduh, jangan kalah deh. Kalau kalah tuh habis Indonesia, dipermalukan, bukan hanya malu sama Bahrain, negara-negara udah ini diketawain, udah sibuk-sibuk naturalisasi, kejar ini, habis banyak duit, hasilnya dibantai kan. Jadi saya rasa dia harusnya kalau seorang pelatih yang cukup jam terbang, dia baru masuk, harusnya dia lihat tuh, itu udah mulai, istilah pemain itu yang sebelumnya itu udah ada gitu. Itu dulu paling enggak kamu harus pakai mereka itu 80% gitu. Ya. Istilah kayak di belakang itu JIJ sama Rido itu udah mereka udah ada iramanya. Oke, udah lebih klop gitu. Ya. Tapi malah dia nggak taruh Rido gitu. Dia taruh ya bobolnya jujur ya, gampang masuk lagi saya lihat gitu ya. Jadi bola semalam itu dimakan, taktiknya itu dimakan gitu ya. 10 menit pertama mereka lihat, justru pelatih ini mereka agak betan, mereka baca dulu, begitu udah kebaca, oke lah, baru dibangun serangan cepet. Wah, permainan semalam habisnya itu entah pola apa, gue bingung deh tuh mereka main, jadi nggak nentu gitu ya. Tapi anyway udah lewat. Kalau bisa saran saya nanti mau lawan tanggal 25 ya, 4 hari ke depan, hari ini 2, itu dia harus, kalau bisa ya di belakangnya itu JIJ, Rido, si Hapner harus turun lawan Bahrain ini ya. Terus di ini midfieldnya, aduh, harusnya jangan Nathan pas jelek, harusnya dia udah tarik, kelamaan juga. Makanya saya bilang kalah taktik, udah lihat si Nathannya nggak, harusnya dia tarik, masukkan Ivar Jenner lebih ini. Makanya saya bilang total kalah taktik bola semalam itu ya. Terlalu digembar-gembor lah, kayaknya PSSI gua rasa juga ada tim spesial media yang buat hype gitu ya. Wah, asistennya si Alex Pastor, profesornya ya kan, otak serangannya begini, otak taktik, ada siapa Lanzat gitu. Terlalu di inilah, hasilnya nggak ini ya kan, itu harus diperbarui. Jadi saya rasa midfield harus diperkuat, midfield masih lemah. Tom Haye 10 menit pertama bagus, setelah itu juga nggak tahu dia main apa, kelihatan emosi. Tom Haye itu orang yang emosional, jadi dia kalau emosi cuma dia nahan-nahan, tapi mainnya udah mulai nggak terkontrol. Harusnya pelatih ngerti, udah harus ditarik keluar, ganti gitu. Kalau pemain udah emosi nggak jelas, pasti hancur mainnya. Yang bagus tuh semalam, yang konsisten cuma satu, saya lihat Ole Romani konsisten ya. Bagus sekali kerja keras semalam, saya suka, dan golnya bagus, dia usaha keras. Saya suka yang begitu pemain ya, tipe-tipe begitu yang bisa buat kondisi comeback.
Cuma kemarin itu beberapa, walaupun kata pemain mahal, mental mereka masih ini. Begitu gol kedua masuk, lebih kocar-kacir mereka. Asli pas gol kedua masuk ya, cepat lagi. Itu kelihatan kocar-kacir. Langsung ini. Nah, disinilah kelihatan ketidakmatangan. Banyak pemain-pemain timnas kita tuh yang belum matang. Ya, emosionalnya, kontrol emosinya. Jadi, amburadul mainnya. Eliano pengganti lumayan bagus kemarin. Ya, Eliano pengganti juga kerja keras, saya suka. Ya, Fedong oke. Ya, cuma agak kecewa lihat tandem agak ini turun, tapi secara ini masih oke saya nilai gitu. Harus ganti ini ya, nanti untuk lawan Bahrain jangan kalah deh. Ini Urat Mangun mudah-mudahan udah bisa mainkan. Hapner harus dimainkan juga ya. Untuk di kandang si Marcelino boleh. Kemarin agak kurang ya, boleh hitung agak kurang juga ininya, tapi harus dikasih main lagi. Dia Eliano si Marcelino dia belum konsisten. Kadang kena anginnya bagus, tapi biasa main di kandang dia agak ini ya, lebih oke dia main di kandang ya, confidence-nya agak lebih bagus ya, dia masih boleh dimainkan lagi ya. Tapi di midfield mereka harus benar-benar ini. Saya nggak tahu Joel Pelupesi bisa main atau enggak ya, mudah-mudahan bisa. Tapi ya starting bolehlah dicoba si Haye sama si Ivar Jenner, jangan Nathan ya. Ivar Jenner, terus di depannya nanti paling kasih si Oleh dia sayap biar dia main kiri kanan sama Urat Mangun ya kan. Harus dirombak strateginya ya. Itu semalam itu kelihatan sekali pelatih yang jam terbang kurang, terutama untuk timnas. Memang satu hal, timnas ini juga mepet waktu, itu benar ya, mepet waktu karena ada yang telat tanggal 7. Jadi apalagi pemain baru, maka saya bilang salah dia itu harusnya ya udah lihat mepet waktu, dia nggak boleh taruh pemain-pemain baru gitu lebih mencondong. Lo harus pakai yang udah ada, kalau bisa tim yang bisa bantai Arab waktu itu ya, mereka itu, kecuali Urat Mangun gak bisa main, Abner ya itu yang diisi, diganti siapa gitu ya, bukan dirombak total. Ini harus ke depan ini lawan Bahrain nggak boleh kalah. Kalau kalah, waduh, habis dah. Habis harga diri. Gua yakin kalau kalangan Bahrain, total akan supporter timnas, saya yakin banyak yang akan nggak nonton, nggak akan ini sebelum ada perombakan besar. Saya yakin itu. Tapi ya gimana pun kita doalah jangan sampai timnas kita malu kan. Ini lawan Bahrain harus menang. Paling enggak seri, jangan kalah, enggak boleh kalah ya. Jadi suruh mereka ini kasih masukan. Semalam saya nonton tim Jepang kalahin Bahrain. Di situ juga kehebatan pelatih. Babak pertama nggak mau dijebol, nah kebaca di sisi kanannya lemah. Ini kiper Bahrain ini bagian kanan agak lemah, dia nahan bola. Jadi gempur dari kanan. Semalam saya lihat itu permainan Jepang, si Kubo, wow, lincit. Bagus sekali gol kedua dia buat semalam, Jepang, si Kubo. Dan gol pertama asis dari dia juga. Ya. Sisi kanan terus dia genjot dari kanan. Nah, itu juga boleh dipantau ya, masukan kalian yang mau komen kalian kasih masukan lah ke PSSI. Itu ada kelemahan kelihatan tim Bahrain ini sisi kanannya. Ya, mereka lebih mencondong. Si Kubo tuh main sayap kiri kanan, tapi lebih nanti dia akan tusuk tiba-tiba dari kanan gitu. Ketahuan kanan kipernya ini kanan agak lemah. Itu kalian boleh tonton ya. Nah, ini satu juga saya mau ngomong, itu pundit-pundit Indo, kalian jangan banyak nonton ke pundit-pundit yang cuma cuap-cuap gitu. Entah yang dari kameramen jadi komentator ya kan.
Terus yang entah dari mana tiba-tiba jadi ini ya kan. Wah, ini bukan salah pelatih, kalah postur. Lu lihat Jepang tuh si Kubo tuh, posturnya kecil gimana dia main gesit. Ya, dia sama bule yang badan gede. Nah itu, maka saya pernah ngomong bola Indo harus dilatih speed, ya, kekuatan body charge gitu ya, terus akurasi, ya kan, speed, akurasi itu penting gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah ada nanti agak lebih baik lah ya, dan harus dikoreksi. Jangan kalau pemain lokal dianggap di level 3, jangan juga. Kalau pemain itu bagus, fit, yang bagus gitu, dia harus ini ya. Rido harus turun itu nanti ya. Dia Rido itu bagus gitu, mengcover, baca permainan, Rido cukup bagus. Oke, itu aja masukan kita. Semoga di tanggal 25 ini ya harus bisa kalahkan Bahrain. Oke, salam Syario dari Tokyo. Selamat hari Jumat buat teman-teman yang berpuasa. Semoga terus lancar, ibadah juga lancar. Kalah semalam bola jangan marah-marah, batal puasanya. Kemarin saya lihat komen, waduh pada marah-marah padahal belum buka puasa kan. Aduh, lucu juga. Oke, salam dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.